Baik, saudari, di saat pertama kali Saulus masih di dalam keadaan buta, dia pergi dan yang bernama Ananias. Lalu saat-saat atau detik-detik di mana dia mulai membuka matanya kembali pulih penglihatannya. Saudari, ada sebuah kalimat perkataan yang diucapkan Ananias itu kepada Saulus saat itu. Saya pikir kalimat ini begitu akan sangat terhubung dengan kita, dengan beban kita sidang 2 hari ini. Apa yang diucapkan oleh Ananias saat itu? Saudari, Ananias langsung mengatakan, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, dan untuk melihat Dia yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Saudari, apakah arti dari kalimat atau ucapan Ananias ini? Yaitu bahwa ternyata, saudari, butuh atau memerlukan sebuah penetapan yang khusus dari diri Allah di atas diri seseorang, bahkan penetapan yang sejak dahulu kala, agar seseorang itu dia bisa sungguh-sungguh melihat kehendaknya. Saudari, saya ingin di bagian awal di dalam sesi ini kita kembali kepada sebuah kesadaran yang apresiasi yang sungguh mendalam. Saudari, jika di dalam 2 hari kita menempuh sidang perbauran ini, kita sungguh sangat berharap Tuhan itu Dia menampakkan dirinya kepada kita. Kita sungguh berhasil melihat Dia yang benar. Kita sungguh berhasil mendengarkan suara yang keluar dari mulut Tuhan. Dan terlebih lagi, kita sungguh-sungguh berhasil melihat keseluruhan isi dari kedalaman hatinya, yaitu kehendaknya. Saudari, jika itu sungguh kemurahan Tuhan terjadi di atas diri kita, kita bisa melihat kehendak Tuhan. Saudari, maka Anda dan saya, di dalam segala kerendahan hati, saudari memang adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah secara khusus untuk mengetahui kehendaknya. Dan itu juga sekaligus mengarahkan kita, Allah mengharapkan kita untuk mengeksekusi visi itu, untuk menjalankan visi itu. Karena itu saudari, saya ingin di awal bagian ini kita sungguh-sungguh memiliki satu sikap dan respon yang sama. Saudari, kita sungguh harus berani berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mohon sentuhlah aku dengan visi ini. Tuhan, sungguh mohon jamahlah aku dengan visi ini. Bukakanlah seluruh rahasia kehendak-Mu sungguh-sungguh kepada diriku ini. Maka aku juga akan menyerahkan segala sesuatuku demi visi ini. Oh saudari, kita sungguh harus memiliki satu respon yang pas terhadap visi ini. Saudari, apa yang visi ini tuntut dari atas diri kita? Apa yang visi ini minta untuk kita lakukan? Apa yang visi ini arahkan kita harus lakukan? Saudari, kita akan bersama-sama mencurahkan segalanya demi visi ini. Demi kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Saudari, memasuki berita yang kelima di sesi ini. Saudari, visi ini di dalam perkembangannya, dia lebih dalam memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata ada sebuah kondisi atau ada sebuah proses yang mutlak harus terjadi di atas diri kita agar kehendak Allah itu sungguh-sungguh tercapai. Saudari, tanpa proses ini, tanpa kondisi ini terjadi di atas diri kita, maka tidaklah mungkin yang namanya kehendak Allah itu bisa terwujud. Apakah proses ini? Saudari, inilah beban berita di dalam berita yang kelima sesi saat ini, yaitu pengudusan. Saudari, haruslah demi kehendak Allah bisa terjadi di atas diri kita, di atas muka bumi ini, di atas manusia kita, harus terjadi sebuah proses yang adalah mutlak, yaitu pengudusan kita.
Saudara, kita harus melihat bahwa kedambaan hati Allah itu adalah menguduskan diri kita. Paulus dia sedemikian jelas, saudari, dia mengutarakan ini di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Di sana dia mengatakan, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Saya koreksi, saudari, perkataan Paulus adalah karena inilah kehendak Allah, titik 2, pengudusanmu. Saya satu kali merenungkan kenapa Paulus harus menggunakan tanda baca ini, saudari. Lalu setelah merenungkan, mendoa bacakan gitu, saudari, sungguh sangat terjamah. Di sana ada sebuah penegasan yang kuat. Saudari, kita harus benar-benar melihat ini. Karena inilah kehendak Allah, titik 2. Pengudusanmu. Saudari, kehendak Allah tidak bisa dipisahkan dengan pengudusan di atas diri kita. Kehendak Allah sungguh sangat berhubungan mutlak dengan pengudusan yang harus terjadi di atas diri kita. Jadi saudari, kita sungguh harus melihat perkara ini. Bukan hanya Paulus bahkan. Petrus pun dia juga sangat jelas. Di pasal 1 ayat 15 dan 16 dia mengatakan di dalam kitab 1 Petrus, dan biarlah hidupmu menjadi kudus. Dan biarlah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang adalah kudus yang memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudari, kita sungguh perlu pagi ini bersama-sama dibawa melihat bahwa Allah itu sungguh sangat mendambakan kita benar-benar menempuh satu kehidupan di dalam pengudusannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu yang dimaksud dengan pengudusan? Saudari, pengudusan adalah yaitu bahwa kita dijadikan suci. Kita itu dijadikan berbeda, menjadi terpisah dari yang umum. Bahkan kepada diri Allah. Saudari, pengudusan, saya ingin menggarisbawahi di bagian definisi ini. Pengudusan adalah Allah menjenuhi kita dengan sifat kudusnya. Saudari, kalau boleh kita tata ulang definisi ini, artinya adalah bahwa Allah Sang Kudus, dia menjenuhi kita dengan sifat kudusnya. Lalu dengan spontan, kita dibawa menjadi berbeda dari hal yang umum. Kita dibawa terpisah dari sesuatu yang umum. Kita dipisahkan kepada diri Allah. Kita dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Saudari, itulah pengudusan. Saudari, dan inilah yang ada di dalam isi hati Allah. Allah sangat damba. Dia bisa membagikan dirinya sendiri. Dia bisa menjenuhi kita. Dia bisa menyalurkan dirinya sendiri dan meresapi seluruh bagian kita. Tidak ada satu bagian pun di atas diri kita yang dia tidak mau resapi. Dia damba menjenuhi seluruh diri kita demi dia bisa menguduskan kita. Jadi saudari, ada satu hal yang begitu saya kira sangat luar biasa yang harus kita ketahui bersama. Ketika sebuah proses pengudusan itu sungguh berhasil terjadi di atas manusia kita, apakah akibatnya? Kita menjadi apa? Saudari, kita harus tahu bahwa sasaran dari pengudusan itu adalah menjadikan kita sungguh-sungguh putra-putra Allah. Bahwa sasaran pengudusan itu adalah keputraan. Bahwa sasaran dari pengudusan itu adalah dia memutrakan kita. Mungkin sampai di bagian ini kita merasa bahwa, loh, bukankah aku ini sudah anak Allah? Aku sudah percaya Tuhan. Betul, saudari. Secara posisi, kita hari ini sudah adalah anak-anak Allah. Tetapi secara disposisi, saudari, tidaklah cukup jika saya mempunyai anak hanya secara akte lahir. Tidaklah cukup jika kita hanya menjadi anak Allah di dalam secara posisi. Tetapi watak kita, sifat kita, apa adanya diri kita, haruslah mengekspresikan dia sebagai Allah Bapa kita. Saya ingin memberikan contoh begitu ya, saudari. Saya itu dengan istri cukup sering gitu, berebut mengklaim bahwa anak kami itu mirip kami masing-masing gitu ya. Saya mengklaim kalau anak saya itu mirip saya, istri saya juga mengklaim anak kami itu mirip dia begitu ya. Contoh saja yang kecil itu saya juga cukup kaget awalnya, dari awal dia suka sekali usia 3,5 tahun itu bersih-bersih gitu ya. Sampai hari ini usia 5 tahunan.
Ya selalu seminggu sekali, 2 kali itu minta izin. Wah, membongkar satu kamar, satu area, atau membersihkan ini. Kadang-kadang minta izin membersihkan toilet. Yang terakhir ini, dalam minggu ini dia minta izin bongkar lemari buku saya. Mau menata satu lemari khusus FKKP. Wah, semua FKKP dilapi sama dia gitu ya. Saya kadang-kadang bercandaan gitu, saudara ya. Kalau istri saya lewat, anak saya sedang mengatakan itu, saya sengaja keraskan suara saya gitu supaya terdengar gitu. Aduh, Esra, Winter ya, kamu ini suka sekali bersih-bersih, rapi-rapi. Persis banget sama papamu ya. Oh, istri saya langsung komplain, saudari. Kenapa demikian? Karena memang sesungguhnya itu sifatnya istri saya, bukan sifat saya. Gitu. Jadi yang baik-baik itu juga ikut ngeklaim gitu ya. Yang baik-baik adalah mewarisi, mengekspresikan sifat saya. Ada satu yang dia tidak klaim gitu. Dia katakan, anak saya ini cenderung sering kalau tidur itu mencucu, saudara. Mencuci itu bahasa Indonesia, ya. Mencucu gitu, saudara. Maaf. Nah, itu dia nggak klaim, dia bilang, nah itu mirip kamu katanya. Tapi aneh, saudara. Itu kan lucu, jelek gitu ya, elek gitu ya, saudara ya. Tapi saya pandangi ya kalau malam gitu ya dia tidur dan dia mencuci ya di dalam perasaan saya iya betul mirip saya gitu ya. Saya merasa bahagia gitu saudara. Saya ada sebuah perasaan yang saya yakin juga saudari tahu perasaan itu. Saudari maaf atas contoh ini. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Saudari saya kok yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu dia akan tersentuh dan bahagia ketika di atas muka bumi ini, dia mendapatkan orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya adalah sebagai putra-putra Allah yang mengekspresikan sifatnya, yang mengekspresikan apa adanya dirinya. Oh saudari, kita harus bisa menjamah isi hati Allah ini. Saudari, apapun akan Allah tempuh, akan Allah lakukan demi dia bisa mendapatkan putra-putranya yang mewarisi sifatnya, yang mengekspresikan dia. Oh saudara, inilah yang ada di dalam kedalaman isi hati Allah. Saudara, sidang 2 hari ini itu seharusnya berhasil membawa kita kaum saleh di dalam pemulihan Tuhan di atas muka bumi ini, orang-orang yang hasrat hatinya itu sungguh sangat bisa merasakan apa yang Allah rasakan. Kedambaannya adalah apa yang persis Allah dambakan dan rindukan. Saudari, kita sungguh memohon belas kasih Tuhan, agar hati kita sungguh adalah duplikat dari hatinya. Hati kita merasakan apa yang sama persis dia dambakan dan rindukan. Lalu pertanyaannya, Allah akan melakukan apa demi untuk mendapatkan hasrat hatinya ini terpenuhi? Saudara, kita harus tahu bahwa segala langkah akan dia tempuh. Segala apapun akan dia jalankan, dia akan jalani. Demi dia sungguh-sungguh mendapatkan putra-putranya ini. Demi manusia kita mengalami pengudusan supaya menjadi putra-putra Allah. Saya begitu sangat terkesan sekali ketika Paulus dia menyingkapkan, mengatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lanjut di ayat 5 dia mengatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat ini begitu penuh dengan terang benderang saudari. Kita lihat dari sejak kekekalan yang lampau dia sudah memilih kita. Untuk apa? Supaya kita mengalami pengudusan. Yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di ayat 5 jelas sekali bahwa kudus dan tak bercacat itu adalah menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudari, ayat ini satu kali begitu sangat menyentuh saya. Saudari, saya merenungkan di ayat 5. Kenapa harus ada kata dalam kasih? Saudari, kalau kita doa bacakan dan kita renungkan, di sana muncul frase dalam kasih. Dalam kasih ia telah menentukan. Jadi saudari, saya tidak tahu bagaimana wajah model saya di dalam kekekalan yang lampau.
Tapi saudari, ada satu hal berdasar ayat ini yang saya tahu, yaitu bahwa ketika dia melihat Anda dan saya di kekekalan yang lampau, saudara, dia segera membuat suatu keputusan yang besar bagi kita, yaitu dia menginginkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Oh saudari, keputusan ini luar biasanya adalah dia lakukan, dia putuskan, dia tentukan di dalam atmosfer kasih, di dalam suasana kasih. Karena itulah muncul kata dalam kasih. Oh saudari, saya kalau merenungkan ayat ini, waduh saudari, saya mungkin bisa menitikkan air mata. Saudari coba bayangkan, dari sejak kekekalan yang lampau, Allah sudah melihat kita. Dan dia di dalam kasih itulah, perasaan mengasihi kita, dia membuat sebuah keputusan, dia mau kita menjadi anak-anaknya hari ini, yang mengekspresikan dia. Saudari, hari ini, saya kira kita sungguh harus merespon kembali keputusan Allah di dalam kekekalan yang lampau. Saudari, hari ini kita sungguh perlu terus berdoa. Ya Tuhan, keputusanmu di dalam kekekalan yang lampau. Aku sungguh sangat bersyukur. Karena aku waktu itu, Engkau menginginkan aku menjadi putra-putramu. Hari ini Tuhan, aku merespon kembali keputusanmu. Aku juga membuat keputusan kasih. Bahwa aku mau mengasihimu sepenuhnya. Aku mau demi visi ini engkau mendapatkan putra-putramu. Untuk itulah aku ada. Aku juga membuat keputusan kasih hari ini. Mau hidup bagi visi ini demi kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Saudara, kita harus punya sikap dan respon yang kuat juga. Membalas keputusan kasih Allah di dalam kekekalan yang lampau itu. Saudari, untuk inilah kita hidup. Saudari, saya ingin menyisipkan sebuah beban. Di dalam sidang video Itero terakhir di minggu kemarin kita melihat bersama, ada sebuah perkataan yang begitu sungguh saya kira sangat baik sekali. Dan perkataan ini juga akan muncul besok di hari Sabtu FKKP kita. Saudari, sampai hari ini, mari kita merenungkan. Selama ini, kita ini hidup untuk apa, saudari? Perkataan di dalam sidang itu, di dalam FKKP, itu mengatakan, saudari, janganlah kita ini hanya hidup untuk hidup. Kalau hari ini, saudari, kita itu hanya hidup untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau mencari kebahagiaan hidup, atau dalam terang minggu ini adalah kita hanya memperhatikan cangkang luar sejarah insani kita, tanpa memikirkan sejarah ilahi. Saudari, mohon maaf, saya perlu sampaikan, berdasarkan perkataan di dalam berita ministry ini, saudari, hidup yang sedemikian adalah terlalu rendah. Hidup yang sedemikian terlalu rendah. Sangat menakjubkan. Di beberapa sesi sebelumnya kita mendengar ada kehendak Allah yang agung dan tinggi. Saudari, marilah kita bersama-sama mulai hari ini sekali lagi kembali mempersembahkan kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang bersatu dengan kehendaknya yang sedemikian agung, sedemikian tinggi, sedemikian mulia. Barulah saudari, kehidupan kita sungguh-sungguh ada nilainya. Saudari, itulah yang akan Allah kerjakan, yang akan Allah dapatkan pasti di dalam waktu. Saudari, sejak dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, langkah pengudusan Allah tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika kita belum bertobat, percaya di dalam kejatuhan kita, saudari, dia melakukan pengudusan pencarian. Dia mencari kita seperti perempuan yang menyapu dirham di dalam Lukas pasal 15. Saudari, ada begitu banyak langkah akan ditempuh oleh Allah. Saya begitu terkesan setiap kali merenungkan satu persatu langkah yang ditempuh oleh Allah ini. Dia mulai mencari kita di dalam kehilangan dan kejatuhan kita, yang kita sebut dengan pengudusan pencarian. Saudari, adalah satu hal yang begitu sangat luar biasa. Jika hari ini kita di dalam keadaan yang hilang, lalu berhasil dicari dan ditemukan oleh diri Allah. Saya, saudari, ya, di dalam pengalaman kehidupan saya, kalau saya hari ini tidak dicari oleh Allah, saya kira saya juga tidak bisa bersama dengan saudari di dalam sidang perbauran ini. Saya ingin berikan contoh sekali lagi, saudari. Saya itu kalau usia taman kanak-kanak dulu, saudari, ya, saya biasa diantar berangkat dan pulang sekolah itu
dengan sebuah kendaraan yang namanya Vespa. Vespa mungkin saudari tahu ya, Vespa itu kendaraan bermotor yang kursinya terpisah antara depan dan belakang gitu. Apa artinya? Artinya kalau ada apa-apa dengan yang di belakang, itu yang di depan nggak ngerasa gitu saudara. Jadi satu kali saya perjalanan pulang dari sekolah, siang terik, usia taman kanak-kanak saudari. Lalu kemudian saya mengantuk dan saya terjatuh. Tapi sekali lagi karena kendaraan ini kursinya terpisah, maka yang membonceng saya itu tidak tahu. Ibu saya waktu itu dia terus jalan bawa kendaraan ini sampai sekian lama tiba di rumah. Sampai di rumah saudari, apa yang terjadi? Ya kaget, loh di manakah anak saya ini? Saudari, pertanyaan itu hampir persis mirip seperti pertanyaan Allah, perkataan Allah di dalam Kejadian pasal 3 mencari Adam. Di manakah engkau? Saya kira kalimat itu tidak diucapkan oleh Allah dalam nada yang datar begitu saudara. Saya kira dia penuh perasaan yang sangat mendalam mengatakan, di manakah engkau? Saudari, itu adalah Injil kabar sukacita. Ibu saya juga punya perkataan yang sama, pertanyaan yang sama. Di manakah engkau anak? Akhirnya saudari setelah sekian lama, mungkin beberapa jam, saya di dalam kehilangan saya, ketakutan saya, kegelapan saya, tidak tahu harus bagaimana. Oh, ibu saya berhasil menemukan saya. Saudari, apa yang ingin saya sampaikan? Saudari, dicari dan ditemukan oleh diri Allah di dalam langkah pengudusannya. Saudari, itu bukanlah satu hal yang kecil. Saudari, setiap langkah yang Allah tempuh demi kita adalah sebuah langkah yang begitu sangat besar bagi kita. Saudari, moga kita sungguh memiliki satu apresiasi yang tinggi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Allah. Dia demi menguduskan kita. Tidak cukup di situ, dia menebus kita oleh darah Kristus, memindahkan kita dari Adam kepada Kristus. Kemudian dia juga melahirkan kita kembali, dia juga memperbarui kita, dia juga menyerupakan kita. Penyerupaan nasib kita, saudari. Akhirnya kita benar-benar serupa dengan gambar Kristus Sang Putra yang penuh dengan kemuliaan. Saudari, semua langkah ini akan dan pasti akan ditempuh oleh Allah sehingga kita berhasil menjadi anak-anaknya. Di dalam hayat, di dalam sifat, di dalam ekspresi, di dalam segala-galanya. Oh saudari, moga kita sungguh penuh dengan rasa syukur melihat perkara ini. Lalu saudari, pertanyaannya sekarang adalah, kita harus bagaimana agar proses pengudusan ini sungguh-sungguh berhasil terjadi di atas diri kita? Saudara, ada beberapa hal yang kita sungguh sangat harus perhatikan. Yang pertama terlebih dahulu, siapakah sumbernya? Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa pengudusan ini yang melaksanakan adalah Kristus sebagai roh yang menguduskan yang berhuni di dalam roh kita. Saudari, Kristus sebagai Roh Kudus, roh yang menguduskan di dalam diri kita. Dia sudah berhuni di dalam roh kita. Saudari, kiranya kita sungguh bisa melihat perkara ini. Saudari, jadi orang Kristen kita paling sering menyebut istilah Roh Kudus. Tetapi kita sungguh tidak tahu kira-kira selama ini kenapa kok istilah sebutan itu Roh Kudus. Di dalam terang berita ini kita bersama-sama melihat, oh saudari, bahwa Roh Kudus itu, karena memang inti, pusat, dan wahyu dari ekonomi perjanjian baru Allah adalah hendak menguduskan kita. Sasaran utama dari roh itu diri kita. Saudari, ada peran atau porsi di atas diri kita yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh agar proses pengudusan ini benar-benar terjadi di atas diri kita. Saudari, berhubung waktu, saya kira saya akan sebutkan terlebih dahulu 3 poin besarnya. Jika saya ada waktu, saya bisa menjelaskan. Jika tidak, saudara bisa mendapatkan 3 langkah penting. Pertama, saudara, kita sangat luar biasa harus mengenal, memperhatikan, dan menjaga yang namanya hati kita. Kedua, saudara, kita harus punya kehidupan yang terus senantiasa melatih roh kita. Kemudian ketiga, kita juga harus menjadi orang yang punya satu kehidupan terus mengaku dosa dengan tuntas dan menyeluruh di atas setiap bagian manusia, 3 bagian kita. Pertama, hati. Saudari, ada satu kali
Saya begitu sangat terbantu, terkesan menemukan sebuah tulisan dari Saudara Lee mengenai hati di dalam sebuah buku. Waktu itu, entah di beberapa waktu yang silam, saya membaca sebuah buku berjudul Pengenalan Hayat. Sampai di satu bab, saya begitu merasa sangat luar biasa perkataan ini. Bagaimana pengalaman Saudara Lee, dia bisa menuliskan bahwa hati itu adalah pintu keluar masuknya hayat. Tidak peduli berapa besar kuasa di dalam roh kita, kalau hati kita di dalam kondisi tidak pas, maka dia tidak bisa menyalurkan atau menyebarkan hayat ke dalam manusia. Oh saudari, hati kita sungguh sangat penting untuk kita perhatikan. Kadang-kadang kita juga bertanya, kenapa ya kita ini harus Allah itu menciptakan manusia dengan fungsi organ hati. Oh saudari, sederhana sekali siapanya. Karena Allah sungguh-sungguh sangat ingin kita mencintai dia. Fungsi rasa kasih ini, dia sungguh-sungguh ingin menjadi Tuhan di atas rasa cinta kita. Saudari, dia bahkan tidak mau berbagi sedikit pun dengan siapapun dan apapun. Dia mau satu-satunya, dia mau menjadi Tuhan di atas rasa kasih dan rasa cinta kita di dalam seluruh ruang hati kita. Hati yang sedemikianlah adalah hati dengan pintu yang terbuka untuk bisa menyalurkan hayat kepada seluruh bagian dari manusia, 3 bagian kita. Mohon maaf, waktu saya habis. Baik, saudari, saya lanjutkan, saya masih ada 3 menit. Saudari, jadi kita sungguh sangat perlu terus mengenali hati kita. Saya juga cukup kaget, beberapa saudara pernah bercerita, menanyakan kepada kita mengenai, kok kenapa saya hari ini menyeru nama Tuhan kok tidak nikmat sama sekali? Wah, saya kira pertanyaan yang cukup sulit. Ada seorang saudara juga, saya sudah sekian lama tempuh hidup gereja, sampai satu titik saya nikmati Tuhan sudah tidak nikmat lagi. Saudari, mohon maaf, ini apakah kenikmatan terhadap Kristus bisa expired? Oh saudari, satu jawaban sederhana. Karena hati kita, saudari, seringkali mudah berubah. Ada hal bisa menduduki, merampok, menggantikan Kristus di dalam seluruh ruang hati kita. Kita mau mengalami pengudusan, kenikmatan dan pengaliran hayat itu bisa menyebar di atas diri kita. Kita harus memperhatikan dan mempersembahkan hati kita. 2, kita harus belajar terus menempuh satu kehidupan yang melatih roh. Saudari, saya terus terkesan dengan kehidupan dari perumpamaan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, dia berhasil, minyak itu menembus jiwanya, buli-bulinya itu menjadi penuh. Berarti 5 gadis bijaksana ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia terus melatih rohnya. Satu kali saya juga sangat terbantu perkataan dari Brother Ron Kenges. Dia di dalam sebuah tulisan, dan ini juga sangat terus saya ingat. Saya dulu sangat samar, apa sih melatih roh? Saya bisa menjawab, melatih roh, berseru nama Tuhan, membaca Alkitab, berkidung. Tapi saudari, dia menulis sebuah tulisan yang sangat spesifik, yang kita juga perlu belajar. Apa itu melatih roh? Melatih roh yang terbaik adalah kita merasakan roh kita. Jadi melalui berseru pada nama Tuhan, kita merasakan roh di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, itulah melatih roh. Saudari, di saat itu kita lakukan dengan hati yang murni dan tulus mengasihi Tuhan, maka hayat itu akan mengalir ke dalam jiwa kita. Dia akan menggantikan, memperbarui pikiran kita, tekad kita, dan emosi kita. Poin terakhir adalah kita sungguh perlu, saudari, menempuh kehidupan yang terus mengaku dosa di atas pikiran kita, tekad kita, dan emosi kita. Saudari, saya akan menutup dengan sebuah perkataan beban. Saudari, hari ini terkonfirmasi melalui situasi pandemi. Saudari, kita seharusnya di atas muka bumi ini, di wilayah satu ini, seharusnya sudah bangkit dan bermunculan orang-orang yang hatinya sungguh sangat sesuai dengan isi hati Allah. Orang-orang yang di dalam hatinya dia bisa merasakan kerinduan hati Allah. Dia bisa mendambakan apa yang Allah dambakan. Kalau orang-orang yang sedemikian ini bangkit, dia akan otomatis menempuh kehidupan doa demi terjadinya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Orang-orang yang sedemikian ini pasti akan sangat peduli seperti Daud. Dia akan sangat peduli membangun.
membangun rumahnya di atas muka bumi ini. Dan orang-orang yang sedemikian juga pasti akan mengejar yang namanya pengudusan. Oh saudari, moga segala kasih karunia dan rahmat Tuhan kita menyertai kita, seluruh peserta dari sidang perbauran ini. Seusai sidang ini, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh dibentuk, diubah, terus menjadi putra-putra Allah, demi kehendak Allah terjadi seperti di bumi, seperti di surga. Mulia bagi Tuhan.